Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim Sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah wasyukurillah. Kami panjatkan puja dan puji syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta Kelancaran. tidak lupa kami ucapkan juga banyak terima kasih pada saudara kita yang masih setia mensupport kita semua di sini, mendukung kami bertiga di sini dan mendoakan kami di sini. Kami doakan kembali mudah-mudahan panjenengan semua sehat selalu, panjang umur, dilampahkan rezekinya dan lancar dalam segala halnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi astagfirullahaladzim. Minta doanya nggih untuk kondisi para eyang kami yang sedang terluka, yaitu Mbah Tun yang dueh beserta Markom, di mana beliau itu mendapatkan serangan dari iblis Nasar, di mana iblis itu sudah menghancurkan di kerajaan Kayangan sana, di mana kami izin ingin membantu melakukan pencarian. Jadi saya ulangi lagi, mungkin yang belum tahu Mas Yanto sama tim sukses misinya apa gitu. Jadi misi kami bertiga ini adalah membantu mencari benda berharga ataupun benda yang memang sangat-sangat dibutuhkan untuk menjaga kerajaan di Kayangan sana, dimana itu adalah milik dari beliau tidak mau disebutkan namanya, mungkin saya menyebutkannya waliullah gitu aja ya. Jadi beliau itu memiliki suatu benda berharga yang dimana benda itu dicuri oleh iblis Nasar dan berakhir dibuang ke salah satu lautan, dimana itu sudah dimakan ikan, informasi terakhirnya. Nah, ikan itu sekarang dibelenggu oleh iblis Nasar ini. Nah, yang kita ingin lakukan pada malam hari ini, jadi kami bertiga itu kan belum mengetahui di mana posisi ataupun letak itunya dibuang itu, benda berharganya itu. Dan saya beserta Mas Gise sama Mas Akbar ini, jadi kemarin malam itu kita sempat meminta petunjuk. Setelah kita sholat tahajud, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk bagaimana caranya kami bertiga ini bisa membantu, dan akhirnya kami mendapatkan sebuah jawaban, di mana saya teringat saya masih mempunyai Mutiara Ratu, pemberian dari Nyi Roro Kidul, dan ini udah saya bawa. Mungkin yang saya pikirkan, beliau itu kan penguasa lautan selatan, siapa tahu bisa membantu untuk menemukan ikan yang dibelenggu oleh iblis Nasar ini. Ya, tujuan kita itu cuma ingin mengembalikan, karena memang benda itu berharga untuk kelangsungan ataupun kesejahteraan di negeri Kayangan sana. Nah, ini saya ingin coba memanggil ataupun berkomunikasi dengan beliau, Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, melalui media ataupun perantara ini Mutiara Ratu ini mudah-mudahan bisa tersampaikan seperti itu. Karena memang kalau kita harus mencari satu lautan ke lautan yang lain kan itu mustahil sih. Ya sebenarnya bisa, tapi lebih tidak efektif aja kayak gitu. Sebenarnya tidak ada yang kata mustahil, itu nggak ada. Selagi kita mau berusaha, itu pasti akan ada jalannya. Kan tetapi daripada kita melakukan hal seperti itu, tidak ada salahnya pun saya coba dengan cara yang seperti ini kayak gitu. Ada tambahan, Mbah? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin langsung aja ya.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum. Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Subhanallah. Subhanallah. Saya ingin meminta bantuan panjenengan untuk mencari informasi. Apakah panjenengan mengetahui? Subhanallah. Ada tujuan apa dirimu memanggilku manusia? Ya, sebelumnya Assalamualaikum. Terima kasih panjenengan sudah bersedia menemui kami di sini. Jadi seperti ini. Kanjeng Ratu, kami ingin membantu salah satu eyang kami. Beliau adalah Nabiullah yang memang beliau tidak mau diketahui siapa nama asli beliau. Pada intinya beliau itu memiliki salah satu benda berharga, di mana benda itu digunakan beliau untuk menundukkan semua makhluk agar makhluk yang beliau tundukkan itu bisa tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berjalan di jalan yang benar. Nah, benda tersebut hilang, dicuri oleh iblis yang bernama iblis apa, Mbah? Lupa saya. Nazar. Iya, iblis Nazar. Iblis Nazar itu memanfaatkan dan menggunakan benda berharga itu untuk menghancurkan kerajaan di Kayangan sana. Nah, setelah iblis itu berhasil menghancurkan, lalu iblis itu membuang benda berharga itu di lautan, sehingga benda itu dimakan oleh seekor ikan, dan ikan itu dibelenggu oleh iblis Nazar itu, Kanjeng. Jadi saya meminta bantuan panjenengan selaku panjenengan itu penguasa lautan selatan. Bila mana panjenengan bisa membantu kami di sini, kami mencari informasi apakah di mana letak keberadaan ikan tersebut. Baik, jika dirimu ingin minta tolong kepada diriku, nanti saya akan mengutus semua prajuritku beserta murid-muridku untuk mencari informasi yang kalian cari. Baik, terima kasih Kanjeng Ratu. Agak melipet nggak sih ya penjelasanku, Mbah? Agak melipet nggak sih? Dikit sih. Iya, soalnya ini Mbah, saya nggak fokus, nggak konsen gitu loh Mbah. Kenapa? Karena memang yang saya pikirkan itu permasalahannya gini loh Mbah, dibuangnya itu di laut, dan tahu sendiri laut itu luas loh Mbah. Iya, luas sih. Terus ikan kan di dalam air kan, Mas? Ya iya. Nah, kita cara mencari ikannya Ikannya tuh ikan apa? lautnya di mana? Lautnya di mana? Benar. Bentuk ikannya seperti apa? Jadi makanya tadi Kanjeng Nyi Roro Kidul itu udah datang ngerasuki ragamu. Saya penjelasan itu sampai belibet loh, saking nggak sinkron pikiran saya itu kemana-mana. Jadi mau menjelaskan sampai nama iblisnya aja sampai lupa saya. Saya nanya Mbak Gise, sama Mbak Gise juga lupa Mbak. Semua lupa berarti. Iya, ya dimaklumin aja kan, masih muda ya, jadi lupa. Jadi beliau tadi
ingin membantu kita, dan beliau itu mau mengerahkan semua prajurit dan ini Bar, murid-muridnya untuk mencarikan informasi terkait dengan ikan yang ingin kita cari ini Pak. Iya, Mas. Ya mau nggak mau kita tetap harus ini nunggu. Kalau misalkan kita nggak nunggu informasi dari beliau, ya kita mau dengan cara apa lagi kan? Mas. Mas. Bentar Pak. Assalamualaikum Kanjeng Ratu. Assalamualaikum. Apakah sudah ada informasi terkait dengan apa yang saya tanyakan kepada panjenengan? Bar, buka Bar. Iya, Mas. Diriku sudah mencari tahu, dan diriku sudah mendapatkan informasi apa yang kalian cari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ikan yang kalian cari itu saat ini sedang berada di Laut Utara. Di Laut Utara? Benar. Tepatnya di mana kalau boleh tahu? Kalian nanti bisa langsung menanyakan ini semua kepada murid saya yang bernama Dewi Lanjar. Dewi Lanjar? Beliau nanti akan datang ke sini untuk menemui kalian, dan kalian nanti bisa langsung bertanya dengan beliau. Baik, sebelumnya terima kasih Kanjeng Ratu. Di laut bagian utara. Ya, jadi untuk saudaraku, jadi tadi Kanjeng Nyi Roro Kidul datang lagi memberikan informasi, ternyata ikan yang sedang kami cari ini ternyata ada terletak di laut bagian utara. Dan informasi mengenai hal itu nanti kita bisa tanyakan lagi kepada murid dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul ini. Beliau bernama Dewi Lanjar, dan beliau akan menemui kami bertiga di tempat ini. Makanya kami tunggu aja Bar. Sudah dapat informasi, Mas? Ya sedikit sih Bar. Jadi informasinya ya itu tadi, kita harus menunggu Dewi Lanjar datang menemui kita di tempat ini, karena ternyata ikan itu berada di Laut Utara. Di Laut Utara. Ya, Laut Utara itu kan juga luas Bar. Laut Utaranya di mana, daerahnya mana? Nah, itu Mas. Ya kita nggak mau ya nunggu di sini. Oh, baik. Tapi nggak tahu sampai kapan loh kita nunggu di sini. Ini Mas, ya, tapi kan setidaknya kita sudah tahu itu posisi ikannya itu di mana, di Laut Utara kan Mas. Iya. Yang terpenting kita sudah tahu sedikit informasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai Mas masalah ini Mas. Iya, tapi kalau nggak salah Bar, setahu saya ya, ini hanya sebatas pengetahuan saya. Kalau nggak salah, Dewi Lanjar itu memang penguasa laut bagian utara itu di daerah Pekalongan, kalau nggak salah. Pekalongan Mas. Mungkin untuk saudaraku yang nonton video ini bisa komentar nih, Dewi Lanjar itu bersemayam di mana, lautan utaranya itu di
kota mana gitu nggih. Nanti bisa komentar nggih. Mohon maaf kalau misalkan saya salah, soalnya ini cuman sebatas pengetahuan saya saja. Sini kan ada kali. Di mana, Mbah? Oh itu ya. Ya kan gitu. Nyoba tiba. Astagfirullahaladzim. Ada orang dari sana. Jom. Ini kan terus. Pegang, Bar. Siapa sih, Bar? Ada perempuan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mas, tapi ini bukan manusia loh. Gimana, Bar? Bukan manusia ini, Mas. Bar. Ya. Bar, sini ya. Kita fokus nunggu Dewi Lanjar aja. Ya, Mas. Bila mana memang itu korin ataupun penunggu sungai ini, biarin aja lah. Yang penting dia gak ganggu kita gitu. Iya. Iya. Soalnya kita tujuannya enggak ini, Mas. Kita kan tujuannya itu tunggu dilancar kan, Mas. Iya. Karena ada hal yang lebih penting daripada itu. Karena kan tujuan kita kesini kan bukan untuk menguak itu. Iya. Dan itu pun siapa kita juga nggak tahu. Mas. Nah tapi apa itu? Kita kan juga belum tahu ini kita nunggu sampai kapan datangnya Dewi Lanjar, Mas. Iya juga sih. Terus ini kan cuma di dekat ini. Apa salahnya kita kalau coba samperin, kita ajak komunikasi gimana, Mas? Sambil nunggu kedatangan Dewi Lanjar. Gimana, Mbak? Kita samperin dulu. Apa kalau enggak, misalnya di sini dulu saya tak samperin sama Mbak Gise. Takutnya gini, kalau misalkan kita fokus ke sana, ya ini cuman firasat saya ya. Ya. Kalau itu apa? Rencana dari iblis itu untuk mengalihkan perhatian kita sehingga kita tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Dewi Lanjar, gimana? Ya makanya itu, Mas, kita jenengan di sini, saya sama Mas Gise samperin gimana, Mas? Coba. Ya, itu kan. Tapi saya yakin itu cuman sosok penunggu situ sih. Iya, Mas. Ayo Mbak Gise yuk. Nih mikrofonnya nih. Assalamualaikum. Tapi jangan sampai ini kegoda atau kesirap ya. Iya, Mas, siap. Mbah, ayo Mbah. Nyebar. Coba Mbah senderin. Assalamualaikum. Biasa interaksi dulu, Bar. Iya. Ini ada interaksi. Tuh. Assalamualaikum. Aduh, pelan-pelan, Mbah. Hati apa? Dalam. Aduh, basah, Mbah. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Mohon maaf. Mohon maaf jika kami kesini mengganggu jenengan berdua. Saya di sini cuman mau tanya saja, jenengan itu sebenarnya siapa dan kenapa tiba-tiba jenengan menampakkan wujud di tempat ini seperti ini. Astagfirullahaladzim, Mbah. Mau mengingatkan apa? Ya gini aja, jika jenengan ingin mengingatkan kita, jenengan bisa milih
raga saya dan teman saya ini. Monggo, jika dengan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita ya Mbah ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ku terima salam manusia. Mas Yanto, ini Mas Akbar itu dirasukin tadi korin wanita di sini. Bapak ditanya aja Mbak. Oh baik Mas. Mau memberikan informasi apa? Soalnya kita nggak ada niatan ganggu. Baik Mas. Ada urusan sama mereka kok. Oh Mas. Ada tujuan apa kalian datang ke tempat ini? Bentar. Sebelumnya mohon maaf. Dan saya melihat kamu di tempat ini dan kamu sepertinya sedang mencuci pakaian dan tadi kamu bilang kamu nyuruh kita hati-hati. Dan kamu sebenarnya siapa? Kalau boleh tahu. Iya. Jadi tujuan saya beserta teman saya mewujudkan perwujudan saya dan teman saya tepat di hadapan kalian, karena kami berdua ingin mengingatkan kepada kalian, jika kalian datang ke tempat ini, khususnya di sungai ini, kalian harus berhati-hati, karena tempat ini itu sangatlah menyeramkan. Maksud kamu menyeramkan gimana? Sungai ini banyak sekali makhluk-makhluk halus yang sering berniat jahat kepada seseorang yang datang ke tempat ini, dan saya beserta teman saya sudah menjadi korban dari makhluk halus yang berada di tempat ini. Menjadi korban makhluk halus yang ada di tempat ini? Iya. Jadi dahulu kala ketika saya beserta teman saya sedang mencuci pakaian di tempat ini dan mandi di sungai ini, tiba-tiba diriku beserta temanku di bawah ataupun ditarik masuk ke dalam sungai ini, hingga saya beserta teman saya kehilangan nyawa di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Ya baik, insya Allah kita akan selalu berhati-hati ada di tempat ini. Dan terima kasih atas informasinya. Dan lebih baik kamu juga nggak usah menampakkan wujud seperti itu lagi. Takutnya apabila nanti ada manusia biasa melihat kamu, wujud kamu seperti itu. Lebih baik kamu gak usah lagi menampakkan wujudnya kamu. Sebenarnya tujuan saya menampakkan diri sangatlah baik. Iya. Jika ada manusia biasa atau manusia awam yang melihat wujudan saya bersama teman saya ketakutan, pasti manusia itu akan pergi dari tempat ini. Dan itu tujuan saya, untuk gitu ya. mengingatkan agar tidak ada orang ataupun manusia nanti menjadi korban lagi tempat ini seperti saya beserta teman saya. Iya, saya tahu, saya paham apa maksud kamu, apa tujuan kamu, dan kamu menampakkan wujud di situ jadi supaya orang-orang itu tidak datang ke tempat ini seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Lisa. Dan itu tuh teman saya Rika. Oh, itu teman kamu Rika. Iya. Kalau boleh tahu, udah berapa lama kamu tinggal waktu di tempat ini? Dulu dari kecil. Udah berapa lama?
saya meninggal di tempat ini. Ya, Sudah 5 tahun. 5 tahun. Baiklah. Dan terima kasih atas informasinya, dan kamu sudah mengingatkan kita, dan insya Allah kita akan selalu berhati-hati dari tempat ini. Dan terima kasih, sekali lagi terima kasih, kamu keluar dari raga teman saya ya. Dan ternyata tadi youtuber korin dari wanita-wanita itu. Astagfirullahaladzim. Berarti ini tadi goreng wanita itu ngapain Mbah tadi? Betul-betul. Itu tadi korin tadi toh. Iya. Ternyata dulu itu pernah meninggal di tempat ini. Dan tahu nggak meninggalnya kenapa? Karena apa Mbah? Dan tadi itu kenapa dia menampakkan itu di sini? Satu, dia itu sebenarnya mengingatkan manusia-manusia itu supaya tidak datang ke tempat ini, karena dulu itu dia meninggal ke tempat ini karena ada makhluk, dan katanya itu meninggalnya itu waktu dia mencuci ditarik ke dalam air, Pak. Dan dia meninggal itu Iya, udah berarti kan intinya gini kan, makhluk itu tadi ingin mengingatkan pada kita gitu kan. Ya udah, iya, nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu lah. Udah yuk kita yang penting iya. tuh. Ayo mas 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 belakang jenengan. belakang dia tuh. Mikrofon. Oh iya mas bentar. Jangan punya bagi ambil punya bagi. Siapa ini Pak? Apa ini Dewi Lanjar, Bar? Sebelumnya, Assalamualaikum. Apakah benar panjenengan yang bernama Dewi Lanjar? Alhamdulillah. Jika memang benar, terima kasih banyak. Panjenengan sudah mau menemui kami di tempat ini. Mungkin panjenengan sudah diberitahu oleh Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul terkait dengan masalah yang sedang kami hadapi. Nggih. Baik. Kami akan menunggu informasi lagi dari panjenengan terkait dengan di mana keberadaan tepat ikan tersebut dibelenggu oleh iblis itu. Nggih. Baik. Kami akan menunggu kabar dari panjenengan. Nggih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan panjenengan untuk membantu kami di sini. Alhamdulillah. Bar, ternyata benar beliau tadi adalah perwujudan dari Dewi Lanjar. Jadi beliau itu sudah mendapatkan informasi semuanya dari Kanjeng Nyi Roro Kidul, dan beliau sedang menelusuri di mana tepat atau keberadaan tepatnya itu di mana. Karena memang Laut Utara itu kan juga luas. Jadi kita tinggal tunggu informasinya saja. Beliau mengatakan nanti jika beliau udah
menemukan informasinya, mendapatkan informasinya, nanti akan disampaikan kepada kita. Ini apa mau hujan apa gimana ya? Gerimis mas. Nah, ya. Akhir-akhir ini kok hujan terus ya mas? Nah, ya. Apa gini aja, kita kan belum tahu ya kapan beliau mendapatkan informasinya itu. Ini alangkah lebih baiknya kita meneduh dulu lah, daripada nanti kita hujanan di sini. Iya, Ya, sama terkait nanti yang korin di situ tadi, nanti saya minta penjelasannya siapa tadi Mas. itu ya. Iya mas. Kita tutup dulu sambil nunggu informasi dari beliau, Dewi Lancar. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.